Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5. Kita lanjutkan cerita tentang Edo ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah kedua hewan di atas. Di atas ada kelinci dan juga siput. Nah, anak-anak, apakah sudah menemukan perbedaannya? Yuk kita bahas sama-sama. Karakteristik kelinci itu yang pertama adalah hewan vertebrata. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu gerakannya lincah, cepat berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan karakteristik siput yang pertama adalah hewan avertebrata. Selanjutnya gerakannya lambat, pelan, kemudian berpindah tempat seolah-olah merayap. Pada pertemuan sebelumnya, kamu tahu bahwa kelinci adalah hewan vertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi, dan lain-lain. Sekarang, ayo kita amati organ gerak siput berikut. Siput mempunyai organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, sekarang ayo mengamati. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Di bawah ini ada 3 nama hewan. Yang pertama, belalang, kedua cacing, yang ketiga ubur-ubur. Ibu akan memberikan contoh pada nomor 1. Nama hewannya belalang. Nama organ geraknya yaitu kaki dan sayap. Fungsinya, kaki berfungsi untuk melompat, sedangkan sayap berfungsi untuk terbang. Untuk nomor 2 dan 3, silahkan amati sendiri ya. Tulis, kemudian kumpulkan. Kita lanjut ke halaman 47. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua adalah karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti contoh di bawah ini, gak butuh narkoba, main bas aja. Kemudian yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Seperti contoh di bawah ini. Di situ ada tokoh binatang. Binatang apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Dan yang terakhir adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti contoh di bawah ini, ada gambar binatang, bunga, dan juga pemandangan. Gambarnya disajikan tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.